Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Elektronika Indonesia, channel yang membahas tentang teknologi dan tutorial perangkat elektronik. Bagi teman-teman yang tertarik dengan tema-tema tersebut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat update terbaru dari channel Elektronika Indonesia. Saya Pradana Yoga, kita mulai belajarnya. Di video sebelumnya, kita telah belajar aplikasi Arduino IDE. Pastinya di laptop teman-teman sudah terinstall aplikasi Arduino IDE. Nah, buat teman-teman yang belum terinstall ini ya, silahkan cek video sebelumnya dan ikuti tutorialnya. Bahasa pemrograman Arduino sebenarnya diciptakan dari bahasa C++. Jadi kalau teman-teman lagi mempelajari bahasa C++ akan menemukan banyak kesamaan. Selanjutnya, kita akan belajar struktur dasar pemrograman bahasa Arduino. Pada video kali ini kita akan lebih berfokus untuk mempelajari tentang struktur penulisan, variabel, dan tipe data. Oke teman-teman, bagaimana? Sudah siap? Kita langsung saja ke aplikasi Arduino IDE. Oke teman-teman, kita sudah di aplikasi Arduino IDE-nya. Perlu teman-teman ketahui, setiap program yang dibuat dengan aplikasi Arduino IDE disebut dengan sketch. Mungkin teman-teman lebih mengenal dengan istilah source code. Nah, source code ini istilah yang sering dipakai di pemrograman website dan software mungkin. Untuk Arduino memberikan nama tersendiri yaitu sketch. Nah, kedepannya jika saya menyebutkan sketch itu artinya adalah kode program pada aplikasi Arduino. Nah, pada awal membuat halaman baru untuk menuliskan program Arduino, kita pasti akan diberikan dua fungsi yaitu fungsi void dan fungsi loop. Fungsi ini adalah fungsi default yang harus ada di dalam sketch kita. Jadi dua fungsi ini cukup penting teman-teman. Dengan kedua fungsi ini programnya tidak dapat diupload. Jangankan diupload gitu ya teman-teman, diverifikasi saja akan terjadi error. Dan sebaliknya nih teman-teman, jika kita hanya mempunyai dua fungsi saja yaitu fungsi loop dan fungsi void, programnya akan dapat diupload. Diverifikasi juga akan benar. Kerja dari fungsi setup dan fungsi loop ini berbeda teman-teman. Fungsi setup berisi program-program yang bersifat mempersiapkan, dan fungsi loop berisi program-program yang bersifat menjalankan perintah secara berulang. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu tipe data. Tipe data adalah klasifikasi nilai atau data yang akan disimpan di dalam memori. Tipe data yang sering digunakan pada aplikasi Arduino adalah yang pertama ada integer. Cara penulisannya dengan int. Yang kedua ada string. Cara penulisannya sama dengan namanya yaitu string. Selanjutnya ada float. Penulisannya dengan F kecil. Selanjutnya ada boolean. Penulisannya dengan B kecil, bool seperti ini. Selanjutnya ada array. Tulisannya sama array seperti ini. Oke. Integer digunakan untuk mengklasifikasikan nilai angka bulat. Sedangkan untuk string nilai teks. Sedangkan float ini untuk angka pecahan. Sedangkan boolean untuk menyimpan dua nilai yaitu true dan false. Array ini digunakan untuk mengklasifikasikan lebih dari satu nilai. Nah, integer isinya adalah angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk string isinya adalah teks, harus di update dengan tanda petik 2. Misalkan kita mau menulis teks apa aja harus di tengah-tengah atau di antara tanda kutip 2 ini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya ada float digunakan untuk menyimpan angka pecahan misalkan 2,3 atau 50,1 seperti ini. Nah, itu float. Boolean adalah digunakan untuk nilai true dan juga bisa juga false seperti ini. Array digunakan untuk menyimpan lebih dari satu
data. Misalkan kita punya banyak data, jangan lupa untuk array ditutup dengan kurung siku buka dan kurung siku tutup. Di tengah-tengahnya kita masukkan data array seperti ini, misalkan 32, 322, dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, itu teman-teman, jangan lupa setiap program diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma. Nah, ini adalah tipe data yang sering digunakan di aplikasi Arduino IDE. Namun, cara penulisannya ini masih salah. Kita lanjutkan ya teman-teman. Setelah tipe data, pastinya ada yang namanya variabel. Tipe data dan variabel tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jika tipe data adalah klasifikasi untuk data yang disimpan pada memori, variabel ini adalah nama dari tempat penyimpanan tersebut. Kita nih sebagai programmer dapat memberikan nama apa saja sesuai keinginan kita. Nah, membuat nama untuk variabel itu tidak boleh pakai spasi. Misalkan angka bulat sama dengan 1 seperti ini. Ini tidak boleh teman-teman, karena penulisan variabel itu tidak boleh menggunakan spasi. Yang kedua, tidak boleh diawali dengan angka atau simbol. Nah, misalkan kita buat variabel yang namanya adalah 1 angka misalkan. Ini tidak boleh ya teman-teman. Tidak boleh sama dengan nama sebelumnya. Misalkan kita beri nama variabelnya nilai sama dengan 30. Nah, karena nilai ini sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi sama dengan 1. Nanti kalau teman-teman membuat variabelnya seperti ini akan mempengaruhi nilai yang ada di sini. Seperti itu. Jadi nilainya akan berubah, yang tadinya adalah 30 akan ditimpa menjadi 1. Nah, jika teman-teman tidak ingin terjadi seperti itu, jangan menggunakan nama variabel yang sama. Oke teman-teman, seperti itu ya, coba kita praktekkan. Kita akan mencoba menuliskan tipe data dan variabel dan memunculkan nilainya di dalam serial monitor. Jadi teman-teman, yang perlu disiapkan adalah Arduino Uno dan kabel USB. Langsung teman-teman konekkan dengan komputer teman-teman. Oke teman-teman, kita coba menuliskan kode programnya ya. Kita buat file baru saja, kita new. Langsung kita besarkan jendelanya. Kita coba tuliskan, kita membuat tipe data integer dengan nama variabel adalah nilai, dan isinya yang akan kita simpan misalkan nilainya 10. Selanjutnya kita akan membuat tipe data string yang namanya adalah kata, misalkan Pedena Yuga. Selanjutnya tipe data float yang isinya angka pecahan, yaitu misalkan saya ingin 19,3 seperti ini ya misalkan. Selanjutnya perintah untuk mengaktifkan serial monitor, yaitu serial, jangan lupa S-nya besar, titik begin. Nah, ini untuk perintah memulai serial monitornya. Langsung kita tampilkan nilainya. Kita serial.print, ini untuk perintah menampilkan. Kita panggil nilai karena nama variabelnya adalah nilai. Selanjutnya kita akan menampilkan nilai untuk variabel kata atau string. Ini selanjutnya untuk float yang namanya, mohon maaf ini belum dikasih variabel ya, namanya misalkan pecahan. Nah seperti ini, kita panggil pecahannya. Oke, jangan lupa titik koma. Selanjutnya, biar
perulangannya ini ada jeda, kita beri jeda. Kita kasih delay. Misalkan kita menampilkannya ingin 2 detik sekali. Seperti ini, kita verifikasi dulu. Kalau teman-teman ingin menyimpannya, silahkan disimpan. Oke, tidak ada yang salah ya teman-teman. Untuk menampilkannya, kita membutuhkan board Arduino Uno. Jadi teman-teman harus menghubungkan board Arduino Uno ke komputer. Oke teman-teman, di sini saya sudah menghubungkan Arduino Uno saya ke komputer. Kita lihat, cek di sini di board Arduino Uno sudah terpilih Arduino Uno dan portnya saya terhubung ke port 3. Nah, setelah diverifikasi selesai, kita langsung upload. Oke, done uploading ya. Kita coba buka serial monitornya di tools, lalu serial monitor atau shortcutnya adalah Ctrl Shift M. Nah, ini INT nilai adalah 10 dan Pradana Yoga, dan nilai float atau pecahannya adalah 9,3. Seperti itu ya teman-teman. Oke, biar hasilnya bagus, kita kasih print line atau garis baru. Seperti ini. Kita coba upload kembali. Dan buka serial monitornya. Nah, hasilnya akan seperti ini. 10 Pradana Yoga, 19,3 dan seterusnya. Akan menampilkan setiap 2 detik sekali. Oke teman-teman, biar lebih enak lagi belajarnya, kita tambahi di sini kata pengantarnya serial.print. Ini untuk nilai bulat, nilai integer. Jangan lupa kita kasih spasi, kita kasih sama dengan mungkin ya seperti ini, tutup. Jangan lupa titik koma, kita copy saja. Seperti ini, kita ganti ke string, kita ganti ke float. Nah, seperti ini. Coba kita verifikasi dan compiling, langsung kita upload. Oke, sudah selesai ya. Kita coba lihat di serial monitornya. Nah, oke. Ini serial monitornya, nilai integer 10, nilai stringnya ada Pradana Yoga, dan seterusnya. Begitulah teman-teman, kita telah belajar tentang struktur penulisan, tipe data, dan juga variabel. Jangan lupa untuk praktikkan, karena menonton dan mendengarkan saja tidak akan berdampak apa-apa. Buat teman-teman yang masih belum paham, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman semua. Sekian dari saya pamit dan terima kasih.